Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada majelis yang mulia ini. Semoga perkumpulan yang seperti inilah yang kelak kita akan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang giat dan semangat di dalam mencari warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga duduknya kita di majlis-majlis seperti ini dituliskan pahala salat yang tidak terputus salatnya dan diterima salatnya, dan pahala zikir yang tidak terputus zikirnya yang diterima zikirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang digolongkan oleh orang-orang pecinta ilmu kelak pada hari kiamat, sehingga walaupun kita bukan golongan dari ulama, semoga dengan cinta kita kepada ilmu kita dikumpulkan dengan para ulama kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Apabila seseorang itu telah disinari hatinya dengan cahaya ilmu, maka ilmu itulah yang membuat seseorang itu semakin mempunyai satu sifat yang namanya rahmat kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar daerah rahmatnya kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dia itu layak untuk mendapatkan gelar sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Rahmatnya Rasul itu menyeluruh untuk seluruh alam semesta, tidak terkhusus untuk umatnya. Karena itu Rasul pun menangis ketika jenazah orang Yahudi berlalu di hadapannya. Karena memang kabar dari Allah bahwa rahmatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu menyeluruh untuk seluruh alam semesta. Oleh karena itu, bagaimana sifat rahmat ini muncul dalam hati kita? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Yang namanya orang punya satu sifat yang namanya rahmat, itu pasti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi. Ini jangan dilihat ya, memang begini keadaan anak saya ini. Bukan saya tidak mau mengajak pengajian, tapi memang belum bisa di pengajian. Ya. Sudah jauh usah dilihat, biarkan mau jerit-jerit, mau ngomong, mau bawa pesawat, biarkan saja. Sampean fokus sama saya saja. Ini biar keliling kemana, sampean mau dikeplak, tidak apa-apa, sudah biarkan. Nah, biarkan saja sudah. Mau keliling, mau apa, biarkan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Niscaya seluruh penduduk langit akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Paham ya? Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, lihat ya bagaimana mengajarkan ya. Kalau kita memang benar yang dicari adalah ridho dan pandangan dari Allah, tidak melulu kita itu harus mendapatkannya dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan keadaan kita yang seperti ini. Maksudnya keadaan kita ini, kita jauh dari kata-kata yang namanya khusyuk, hadir hati dengan Allah, kita jauh sekali. Kita sadar betul itu semuanya. Tetapi ada amalan-amalan yang lebih dekat dengan ridhonya Allah ketika kita kerjakan amalan tersebut. Lebih daripada zikir kita dan sholat sunnah kita. Saya tidak akan membandingkan dengan sholat wajib, karena itu wajib hukumnya. Kalau yang dicari adalah ridhonya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ya ibna Adam maridtu falam ta'udni." Wahai anak-anak Adam, saya dalam keadaan sakit, kenapa engkau tidak menyuruh saya, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu berkata, "Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana kami bisa menjengukmu sedangkan kau adalah Tuhan semesta alam? Gimana mau menjenguk Allah ini? Lihat ya. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Apa kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan itu sakit? Ya, hambaku fulan itu sakit dan kau tidak menjenguknya. Kau dengar kabar kalau hambaku itu sakit. Kata-kata hamba ini kalau diartikan khusus berarti dia adalah orang-orang yang soleh. Kalau diartikan umum berarti seluruh orang yang memeluk agama Islam. Silahkan luaskan maknanya. Ya kalau dibilang hambaku berarti memang dibanggakan oleh Allah bahwa ini adalah orang yang betul di dalam penghambaannya kepada Allah. Makanya bilang ini hambaku kata. Sakit hambaku ini dan engkau tidak menjenguknya. Apa kamu tidak tahu seandainya engkau menjenguknya niscaya engkau dapatkan aku di sana katanya. Kau nyari ridhonya Allah, di situ ada ridhonya Allah. Kau mencari rahmatnya Allah, di situ ada rahmatnya Allah yang belum tentu kita dapatkan dari wiridan kita dan sholat sunnah kita. Bahkan dari Al-Quran kita. Kalau kau datang kepada hambaku yang sakit itu, kamu akan dapatkan aku di sana. Maksudnya rahmatku, ridhoku, ampunanku semua ada di sana. Makanya orang itu harus cerdas ya. Kalau sampai ibadah, jangan ibadah itu sesuai dengan lihat mana yang lebih dekat dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, istat'amtuka falam tut'imni." Saya minta makan sama kamu, kenapa kau tidak dikasih makan? Ya, kenapa kau tidak dikasih makan? Ya. Lalu berkata lagi, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memberikan makan kepadamu sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta ini?" Lihat ya. Istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu. Ya, ama alimta annaka law at'amtahu la wajadta dzalika indi. Ini hambaku, kembali lagi kata-kata hambaku. Fulan pernah minta makan sama kau. Dia dalam keadaan lapar dan kau tidak beri makan dia. Apa kamu tidak tahu seandainya engkau beri makan dia, makanan yang kau berikan sampai semua kepadaku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya? Dulu ada satu orang yang sangat kaya raya. Ketika itu Mekah terkena musibah ketika musim haji. Orang kaya ini berdiri sebagai donatur memberi makan dan minum semua orang yang berangkat haji. Dia yang ngasih makan semuanya, yang ngasih minum semuanya. Dalam hatinya bergerak, siapa orang yang lebih dermawan daripada saya? Ini orang haji ratusan ribu dikasih makan ya setiap hari ya, sama minum. Orang ibadah haji dikasih makan semuanya, ratusan ribu. Dalam mimpinya dia bermimpi, Fulan bin Fulan akramu minka. Sana di Hadramut sana, ada Fulan bin Fulan yang lebih dermawan daripada. Dicari Fulan bin Fulan. Ya, dicari Fulan bin Fulan. Sampai ketemu. Ternyata dia itu adalah orang yang miskin, bukan orang kaya. Gimana ini bisa bandingin saya? Orang saya ini sedekah sama orang hajian, semua saya yang biayai. Kok bisa dibandingkan sama orang seperti ini? Ya, gimana? Apa amalan kamu? Tidak ada. Gimana dermawan kamu? Saya bukan golongan orang dermawan. Tapi saya mendapatkan kabar pada tanggal sekian-sekian ada yang minta sama kamu berkat dari kamu memberikan itu. Kamu mendapatkan gelar orang yang paling dermawan dan bahkan lebih dermawan daripada saya. Iya. Pernah ada satu orang yang dia tidak punya, ngetok rumah saya. Tidak tahu. Dibilang saya lapar, ada makanan apa enggak. Sedangkan di rumah saya tidak ada makanan kecuali makanan itu saya kasih sama dia. Ternyata yang ngetok itu adalah orang ahli siddiqiyatul kubra, orang wali besar. Orang wali mana tahu? Tidak punya apa-apa. Adanya itu makanan dikasihkan sama orang yang minta. Ini semua hartanya. Sedangkan itu tadi beberapa daripada hartanya, walaupun semua orang haji yang dikasih makan. Tidak semua hartanya. Sedangkan yang dikasih makan roti itu adalah roti yang dia tidak punya harta selain itu lagi. Dan yang dikasih makan ini lebih sama orang yang hajian semuanya.
Orang kenal sama Allah Subhanahu wa taala, memang tidak punya. Yang katanya orang-orang seandainya dia mau minta makan dari langit akan aku berikan, tapi dia malu kepadaku. Dikasih makan dengan semua yang apa dia punya. Dibilang ini lebih dermawan daripada orang yang ngasih makan haji semuanya. Makanya antum kalau ada orang minta-minta makan, dikasih. Kalau tidak ada, ditolak dengan minta maaf yang sopan. Nah, kecuali kalau antum melihat itu orang anak muda, kuat, apa. Kalau antum ngasih, itu namanya antum ngajari males. Itu ngajari biarkan kerja. Jangan dikasih uang, terus akhirnya keenaan minta-minta nanti. Apalagi kalau antum melihat ini orang tidak baik, tidak sholat, sudah tahan dulu. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak punya, dia malu untuk minta-minta, jualan seadanya, jangan ditawar jualannya. Ya Allah, jualan bayam 500 rupiah, 1000 rupiah, 1500 rupiah, ditawar masih 1200, ya Allah. Mereka itu jualan bukan untuk makan, jangan ditawar. Masa tidak kroso antum? Antum tidak pernah nawar kalau keramaian sama korupsi. Kenapa kalau orang tidak punya cuma jualan 1500 sampai tawar 1200 masih? Mesem lagi kalau diterima antum ini. Kayak nopo enggak? Leka aku tunggu nunggu lo. Astagfirullahaladzim. Terus beliin. Tidak kira kaya cuma gara-gara 300 rupiah. Mereka jual itu bukan untuk kaya, untuk makan, Mbak. Malu mau minta-minta jadi jualan. Punya rasa malu, itu iman malu itu. Paham ya? Jangan sampai tawar, yang tahu, yang punya rahmat gitu loh sama orang. Lalu ya benar Adam, istasqa itu falam taskini. Saya minta minum dan engkau tidak memberikan minum kepada saya. Kembali, bagaimana saya memberikan engkau minum ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Lihat ya, kembali jawaban yang sama. Itu hambaku fulan pernah minta minum sama kau dan kau tidak kasih minum. Seandainya engkau kasih dia minum, minuman yang kau berikan akan sampai, pasti akan diterima sama Allah. Dan kita butuh amalan diterima. Kita butuh amalan yang diterima. Wiridan kita belum tentu, sholat kita belum tentu, Quran ini yang lebih dekat dengan diterima. Rugi apa sampai ngasih minum orang? Berapa sih harganya air? Andaikan buat teh pun berapa sih harganya teh? Kok sampai tidak ada waktu itu kayaknya. Ya. La ilaha illallah. Ya. Oleh karena itu perlu kita hidupkan lagi ya sifat rahmat ini ya. Jangan banyak ngeluh kalau banyak orang yang minta kepada antum semuanya. Allah itu melihat kita sebetulnya. Kalau seandainya dilihat Allah itu melihat kita cocok untuk sebagai mafatih lil khair, kunci pembuka kebaikan, nanti rezekinya orang-orang itu akan dilalurkan dan antum hanya mendapatkan pahala cuma sebagai perantara kepada hamba-hambanya Allah. Dan itu antum dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah berikan rezeki sama antum dan antum mengalirkan kepada orang lain. Iya. Paham enggak? Jadi Allah cuma kepingin memberikan derajat yang tinggi kepada antum sebagai perantara penebar rezekinya kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira uang itu untuk nanti kalau sidat antum ini ternyata tidak bisa menjalankan amanah itu, lihat nanti bagaimana Allah menarik rezeki itu daripada kita semuanya. Dikasih kesempatan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata tidak cocok orang ini, dikasih rezeki banyak-banyak. Ya, kalau Allah cinta, pasti dicabut rezeki itu. Karena apa? Takut panjang hisabnya. Tapi kalau diulur, berarti Allah tidak cinta kepada kita lagi. Paham ya? Karena setiap zaman, firman ini selalu berlaku ya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Punya sifat rahmat di antara mereka. Ini ma'ahu ini bersama Rasulullah ini bukan hanya untuk sahabat ya, bahkan setiap zaman kita semuanya. Anti betul dengan ajaran, pemikiran, cara pakaian, kehidupan orang-orang kafir. Tidak sama sekali. Antipati dengan yang namanya cara berpikir, cara pakaian, cara berkeluarga, cara bersosial, cara bermasyarakat.
karena kita telah diajarkan kehidupan oleh manusia yang paling mengerti kehidupan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ajarannya, pola pikirnya, cara berpakaiannya, cara kehidupannya, cara berkeluarganya, cara bertetangganya tidak akan kita bandingkan dengan siapapun di atas muka bumi ini. Makanya kan asyidda bukan berarti keras cuma bisa paten-patenan, enggak. Bahkan dengan pemikiran mereka, dengan gaya hidup mereka, dengan cara berpakaian mereka, dengan cara berkeluarga mereka, dengan cara bermasalah mereka, kita tidak mau ngikut sama sekali. Kita punya Nabi Muhammad. Paham ya? Yang keras, jangan. Ini pakaiannya orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, jangan dipakaikan. Paham ya? Kalau mau sama bareng dengan Kanjeng Nabi, kalau tidak mau ya sudah, silakan. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Sifat mereka adalah asyidda alal kufar. Asyidda ini bukan berarti keras, ya perang-perangan, tidak hanya perang saja. Tapi memang betul-betul keras dengan cara pikirnya, dengan gaya kehidupannya, dengan cara berpakaian, dengan semuanya. Ruhama bainahum. Kalau sudah sama-sama muslimnya, jangan ditanya bagaimana rahmatnya. Luar biasa. Paham ya? La ilaha illallah. Ya bena Adam, ya. Kama tarhamu fakadzalika turhamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahai anak-anak Adam, seperti kalian memberikan rahmat atau mempunyai sifat rahmat kepada orang-orang sekitar kalian, begitulah kalian pula akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu yang sabar, yang ngamuan. Kayak lagi apa? Ojo ngamuk, ya Allah. Dikudo sedikit ngamuk, diganyang sama naik sedikit ngamuk, ini ngamuk. Ngamuk oh sampai kalau masalah sholat, ngamuk kalau masalah akhlak yang tidak baik, ngamuk oh. Dengan niat satu, mendidik. Orang tua itu marahnya pun harus dengan niat. Kalau enggak cuma hanya nafsu, itu bukan marah mendidik namanya. Apalagi kalau ngelampengnya sepenuh hati, itu tidak mendidik namanya. Mukulnya itu niat menyakiti, tidak mendidik namanya. Bahkan dalam setiap pukulan yang dipukulkan orang tua kepada anaknya harus disertai dengan niat yang baik supaya anaknya ini berubah dari kebiasaan buruknya. Kalau sudah ngampleng yang itu tidak pakai niat baik namanya. Niat nyakiti namanya. Emosi yang dilempaskan kepada anaknya itu tidak ada kebaikan dalamnya. Tidak akan merubah apapun kecuali semakin jauh dari orang tuanya. Semakin benci kepada orang tuanya. Paham ya? Silakan, tidak melarang ya. Rasulullah nyuruh mukul kok, kalau tidak sholat disuruh pukul sama Kanjeng Nabi. Ya, tapi pukulannya dengan niat, secukupnya dengan niat. Paham ya? La ilaha illallah. Wa kaifa tarju an yarhamakallah wa anta la tarhamu ibadah. Bagaimana kalian bisa mengharap ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian tidak merahmati hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti hari kiamat ini ada orang-orang ini kan panjang ya. Panjang apanya? Panjang hisabnya. Dikatakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yaqifu baina yadayillahi ta'ala fayatirullahu wuqufahu. Betul-betul dipanjangkan berdirinya, ya Allah. Berdiri ngelihat pemandangan api neraka ini sumpah, Pak. Delok tok durung mlebu itu sumpahnya setengah mati. Contohnya seperti ini, dah sampean ndak usah tukaran sama bojonya, tapi tonggo yang satu tembok sama sampean tukaran terus di bojone besu-besuan kula setiap malam. Sampean sumpah juga jadi tetangganya. Paham enggak? Sampean belum tentu masuk neraka iya, tapi ngelihat pemandangan api neraka sudah enak. Ya. Yauma yuj'alul wildana shiba. Itu di kuburan itu ada anak-anak bayi yang seharusnya tidak dihukum sama Allah, rambutnya putih. Itu bukan karena kesalahan anak bayi tersebut, karena anak bayi tidak ada hisabnya. Tetapi tetangganya yang selalu diikop, dihukum sama Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka itu berambut putih sampai karena sumpah dengan keadaan tetangganya.
Makanya Rasul bilang ajar qobladar, ajar qobladar. Itu bukan hanya di dunia, tetapi di barzah pun berlaku itu. Kalau sampean mau buat rumah, lihat tonggonya dulu sebelum lihat rumah. Di kuburan pun seperti itu, dikubur di mana? Jangan sembarang ngubur-ngubur badannya kita ini. Ada orang baiknya tidak di kuburan itu. Baik, tidak apa-apa silakan dikuburkan. Tapi kalau orang tidak jelas ya, sampean nanti kesian. Walaupun sampean tidak dihukum, nanti akhirnya ngelihat kanan kiri dihukum, jerit-jerit setiap malam di kuburan, sumpah sampean akhirnya nanti. Paham ya? Hatta yusibahu min dalika karbun syadid, sampai sumpah luar biasa. Iya, gara-gara terlalu lama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fayaqulu ya Rabb, hamba ini berkata ya Rabb, ya Allah, ya, irhamni al-yawm, rahmati saya hari ini saja ya Allah. Kok enggak dulu setiap malam ngomong gini ya? Seharusnya setiap malam kita berkata apa? Allahumma arham wuqufi baina yadaika. Ya Allah, rahmati waktu berdiriku di hadapanmu nanti ya Allah. Nangis setiap malam, ingat hari itu. Tidak akan ingat kecuali orang-orang yang khusyuk salatnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Inna dzalika lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bisa sabar, minta tolong sama Allah dengan sholat dan sabar itu berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, yang yakin betul dengan Allah. Siapa orang khusyuk? Orang yang meyakini hari di mana dia akan berdiri di hadapan Allah. Ciri-ciri yakinnya dia dengan dia akan berdiri di hadapan Allah, dengan banyaknya kesalahan yang ada pada dirinya, malam-malamnya sebelum subuhnya dia mengucap, ya Allah rahmati saya di hari di mana saya berdiri di hadapanmu ya Allah. Sambil menangis, meminta ampunan untuk hari itu sebelum datangnya hari itu. Berarti dia apa? Yakin akan adanya hari itu. Tapi kalau tidak pernah nangis hari itu sama sekali, berarti sampai tidak ada keyakinan dengan hari itu. Tangisi mulai sekarang. Sebelum nanti nangis sampai suara sampai tidak didengarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau mau nangis jangan sampai nanti. Lalu dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Fahal rahim tase'an min khalqi?" Kamu pernah enggak punya sifat rahmat apa saja dengan makhluknya saya? Tidak harus manusia, apapun itu namanya. Mau dengan hewan, dengan apa? Ya. Min ajli, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Fa arhamukal yawm. Hat walau usfuran, katanya Allah. Kalau kamu pernah merahmati hambaku karena aku, ya, maka aku akan berikan rahmat kepadamu. Ayo, berikan permisalan atau permilikan mana buktinya. Walaupun kamu itu punya rahmat dengan usfur. Usfur itu anaknya burung. Barangkali anaknya burung tenggelam, sampean angkat, jadi terbang selamat dari tenggelamnya. Pernah enggak? Bukan karena kesian, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak? Kalau pernah, ayo tak rahmati kau sekarang, katanya Allah. Kalau itu hanya untuk seekor anak burung, gimana dengan manusia kalau kita kesian sama mereka? Makanya sampean itu, ya, kalau dipukul sampean sakit, berarti sampean masih hidup. Orang sakit, orang mati kalau dipukul sakit apa enggak? Enggak. Tetapi kalau sampean merasakan sakitnya orang lain, berarti sampean manusia. Kalau sampean tidak kerasa apa-apa dengan sakitnya orang sekitar sampean, berarti bukan manusia sampean. Cuma makhluk hidup biasa sama seperti hewan dan yang lainnya. Karena kita ini punya sifat welas namanya, kesian, itu ada. Itu manusia walaupun bukan muslim. Masa orang-orang kafir aja bilang Palestina, kesian, itu manusia. Tidak kita berkata agama sekali, itu dibom anak kecil hancur semuanya. Tidak kesian. Lomo beb, bukan keluarga saya, bukan manusia sama sekali. Ada beberapa orang ini yang katanya ulama, buat apa kita boikot? Buat apa kita ini begini? Kita begini. Apa keuntungannya? Apa ini? Lihat berapa banyak orang, la ilaha illallah. Komen, tak bilang saja, oh mungkin daerahnya, anggap saja daerahnya mungkin Surabaya atau Gresik, anggap saja dari Surabaya sudah. Apa? Karena bukan Surabaya yang dibom jadi aman itu. Kalau Surabaya dibom, keluarganya yang mati banyak baru bilang jihad, baru bilang
Boykotlah, itu saudaranya kita, itu orang-orang Gaza, itu orang-orang Muslim sama seperti kita, umatnya Nabi Muhammad. Digitukan, tidak sakit kita ini, ya bukan manusia berarti. Nunggu apa? Nunggu rokok jampi di bom baru kita. Orang dolim itu baru mau jerit-jerit kayak gitu. Kalau sudah keluarganya yang kena, kalau sudah tonggonya yang kena, ngeliat anak yatim kecil-kecil dibantai, ya bisa-bisa. Kalau sudah tetangganya baru sampai mau jerit. Dolim itu harus kita perangi. Itu juga saudara kita. Ketika berbicara Islam, kita tidak berbicara negara lagi. Tapi kita di bawah satu bendera, yaitu benderanya Nabi Muhammad. Tidak ada ditanya kau orang Indonesia, apa orang Arab, apa orang mana, tidak ada. Orang Islam sama. Kita tidak kepingin di bawah bendera merah putih, atau benderanya Saudi, atau benderanya Sam, bendera Yaman. Tidak, di bawah benderanya Nabi Muhammad. Ketika berbicara Islam, kita tidak mengenal lagi yang namanya golongan. Kita satu golongan, kita satu umat, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Paham ya? Jangan bilang itu bukan Indonesia atau itu bukan orang Rogo Jambi. Tidak, itu saudara kita. Paham semuanya ya? Mulai sekarang ayo dilatih rasa rahmat ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dulu. Dilatih, ya, jangan ngamuan, yang sabar. Semakin besar daerah rahmat kita, semakin besar pula rahmat Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Dalam artian kalau kita tidak punya rahmat, walaupun kita sholat, puasa, maka kita tidak mungkin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Ayo ya, hari ini jalannya cepat sekali. Kita harus betul hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Coba tanyakan, mati itu pasti datang. Pertanyaannya, ada enggak punya cita-cita apa sampai ketika meninggal dunia? Mati dalam keadaan apa? Lewat mati, mati itu, aku gak mikir apa-apa. Yang penting sekarang ini saya mikir tuku, mikir sawah. La ilaha illallah. Sampai kepingin mati apa? Sholat, cintai sholat. Lakukan sholat dengan bahagia, dengan rasa bahagia, dengan rasa cinta, dengan rindu dalam hati kepada sholatnya. Insya Allah, kalau memang hatinya condong kepada sholat itu besar, niscaya Allah akan meninggalkan kita dalam keadaan sholat. Kalau kita cinta kepada ilmu, nanti ketika akan belajar mencari ilmu akan dimeninggalkan oleh Allah. Paham semuanya ya? Ayo ya, diatur bagaimana caranya matinya indah. Paham ya? Diatur mulai sekarang. Ayo, uanan kabeh. Masa tidak sadar sudah putih semua rambutnya? Sampai mau hidup berapa lama lagi? Tidak, Bib, insya Allah yang lain saja. Bib, saya nanti saja. Sampai ya, yang punya umur. Nanti orang kalau sudah tinggal dua, baru saya mau meninggal dunia. Saat dunia tinggal dua, jadi ada yang ngangkat saya, ada yang ngubur, baru saya mau meninggal dunia. Enak kalau kayak gitu. Paham ya? Diatur ya. Harus pakai strategi kita ini. Bagaimana meninggal dalam keadaan indah. Cintai sesuatu yang kita ingin meninggal dalam keadaan itu. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, matan nas ala ma'asya alaih. Orang-orang itu mati tergantung dengan bagaimana cara hidupnya cenderung kemana hatinya, dia akan meninggal dalam keadaan itu, kata Rasulullah SAW. Wa yuhsarun nas ala ma mata alaih. Dibangkitkan dengan bagaimana matinya. Dimatikan dengan bagaimana hidup. Jadi condongnya hati kita paling besar kemana, disitulah kita akan meninggal dunia. Paham ya? Lihat kebiasaan akan meninggalnya akan ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita ini kepingin ya, tidak usah hayal macam-macam sudah. Kita kepinginnya matinya itu dalam keadaan baik, ngajar, taklim seperti ini. Cinta yang betul ya, majelis ilmu meninggal. Ada yang dalam sholat meninggal. Masa tahu kita ini, baca Al-Quran meninggal. Berapa banyak kita lihat ya orang meninggal dalam keadaan sholatnya, dalam qiyamul lailnya. Ada orang tidak tahu bagaimana keadaan matinya, mendem tabrakan, mati di jalan. Kira-kira gimana meninggal dunianya? Paham ya? Semoga husnul khotimah semuanya. Ya, dan anak-anak kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka solihin, solehat. Semoga rezeki itu dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara kita Kholikin ya, semoga diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, diberikan rahmat keluarganya semuanya, manfaat keluarganya semua untuk umat Nabi Muhammad SAW.
dan semoga bisa terus menjadi mafatihil khair wa maghalib risal ala hadini al-Fatihah.